Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Salam sehat semua. Semoga eh, kita selalu sukses melakukan aktivitas untuk pekerjaan kita setiap harinya. Oke, hari ini ada pertandingan antara Singapura melawan Thailand yang dimenangkan oleh Thailand ya di Piala AFF ini di grup A. Nah, untuk sementara Thailand memuncaki klasemen grup A yang hampir dipastikan dia akan menjadi juara grup ya. Menjadi juara grup itu di grup A. Nah, sedangkan Indonesia harus bertanding besok melawan Filipina. Tentu kita tahu bahwa saat ini kita mengumpulkan 4 poin. Nah, 4 poin ini apabila besok kita bisa mengambil 3 poin ya, artinya kita bisa menang, maka kita menambah 3 poin jadi 7 poin. Nah, dengan 7 poin ini otomatis kita akan menjadi runner up grup B yang sudah pasti. Nah, tetapi kalau seandainya kita seri atau kalah, kemungkinan kita agak berat. Ya, kalau kita seri kita harus berharap negara lain yang bertanding. Berarti kita belum belum lolos langsung. Nah, kalau seandainya kita bisa ambil 3 poin, maka kita akan lolos sebagai runner up dan kita akan bertemu dengan Thailand ya di semifinal. Nah, kita tentunya tahu bahwa untuk pertandingan besok di Solo itu ada Marcelino sudah kembali dari kemarin di akomodasi kartu merah. Nah, jadi untuk kali ini melawan Filipina Marcelino sudah kembali. Nah, kita punya peluang yang lebih besar. Apalagi kita tahu si Marcelino ini kan di tim senior selalu main bareng sama Hoki Caraka sama Struit. Nah, di luar dari 3 pemain ini kita masih punya pemain yang selalu masuk tim senior seperti ada Velari, ada Pratama Arhan, nah ada Asnawi. Nah, kita berharap Sintayong tidak mencadangkan mereka lagi gitu loh untuk turun babak kedua. Karena dengan adanya mereka ini, nah dengan pengalamannya di senior otomatis bisa mendongkrak tim ini, bisa memimpin teman-teman adik-adik kita yang usia 22 sampai 20, 21 gitu, 18, 19 untuk lebih semangat ya, lebih semangat. Nah, kita coba lihat pada saat kita ditahan imbang oleh Laos, permainan kita itu sangat tidak bagus, sangat mengecewakan, terutama di pertahanan. 10 menit pertama aja kita sudah kebobolan 2 gol. Nah, 2 gol ini sangat-sangat nggak bagus gitu loh. Nah, walaupun kita berhasil membalikkan menjadi 3-2 tapi akhirnya disamakan oleh gol ketiga dari Laos jadi 3-3. Nah, di situ kalau kita pertahanannya bagus otomatis kita akan meraih 3 poin. Ya sudah karena sudah lewat. Nah, pada saat melawan Vietnam kita tahu Vietnam menurunkan tim utamanya dia yang sering melawan tim senior kita. Di situ terdapat pemain-pemain top ya Vietnam. Nah, kita deg-degan ini jujur sebagai pecinta timnas, kita ini deg-degan. Jangan sampai dibantai gitu kan. Nah, akhirnya Sintayong berhasil meracik di pertahanan, bahkan Vietnam sampai frustasi untuk mencetak gol. Tapi akhirnya gawang Indonesia juga sobek juga di pada menit ke-77. Itu pun dari eh, bola liar ya. Jadi di blok baru masuk lagi gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat eh, pemain tengah, penguasaan bola kan dikuasai oleh Vietnam. Ya, dikuasai oleh Vietnam hampir 70 sekian persen. Nah, bahkan pemain tengah kita aja untuk passing aja susah gitu loh. Memberikan overan-overan yang bagus, overan pendek. Nah, itu aja susah. Ya kan? Nah, untuk Hoki Caraka yang kasihan, ya kan? Dia sendirian di atas, tidak dapat overan bola, dia harus turun ke bawah jemput. Nah, dapat bola dia bawa, nggak ada temannya di atas, ya kan? Jadi ya kita berharap untuk di besok hari
ya. Besok ketemu Filipina. Nah, dari babak pertama STY menurunkan Struijk sama untuk di depan ya, Struijk, Marcelino sama Ronaldo atau misalnya Hoki Caraka. Nah, supaya kita punya penyerangan yang lebih tajam gitu loh, yang lebih tajam. Nah, pemain tengah ini yang menjadi PR besar untuk Sintayong. Saya yakin kok pemain tengah ini, banyak pemain-pemain yang dibawa oleh Sintayong ini itu pasti bisa melakukan overrun yang lebih akurat gitu loh. Nahan bola juga. Di situ kan masih ada Rivaldo. Nah, ada Robby Darwish, ya kan, masih ada yang lainnya. Masa sih nggak bisa gitu loh. Nah, mungkin karena mereka baru masuk timnas, ya, belum pernah dilatih oleh Sintayong. Nah, mereka masih kagok ataupun mereka tertekan dengan kerasnya latihan yang diberikan oleh Sintayong, dengan keinginan Sintayong, tapi kan tidak jalan gitu loh. Nah, makanya disitulah akan menjadi PR besar untuk Sintayong, bisakah dia meracik tim U22 ini untuk pemain tengahnya lebih bagus lagi, supaya bisa menguasai bola, bisa over bola yang bagus. Nah, di back tetap kita berharap pemain yang diturunkan besok adalah pemain pada saat melawan Vietnam, ya. Nah, di situ kita tahu ada Ferrari, ada Arhan, ya kan, ada Asnawi. Nah, masih ada lagi apa, Kadek, ada Kadek gitu kan. Nah, itu sangat bagus tuh, ya kan, sangat bagus. Nah, kalau untuk pemain tengah ini yang jadi PR Sintayong, bahwa harus bisa melakukan yang terbaik gitu loh. Nah, peluang kita menang ada nggak? Ada, peluang kita menang ada, cuma mungkin dengan skor 2-1 ya, karena biasa pertemuan Indonesia melawan Filipina skornya tidak besar. Nah, jangan pikirkan dulu untuk di final ya, karena kita belum tentu bisa mengalahkan Filipina ya. Kita berharap kita meraih 3 poin dan lolos otomatis sebagai runner up. Tapi Filipina juga nggak mau kalah. Ya, dia juga mau curi 3 poin dari kandang Indonesia gitu loh. Nah, makanya jangan pernah menganggap remeh Filipina. Ya, seperti apa yang kita rasakan, kita bertandang ke Myanmar, kita bisa mencuri 3 poin, kemenangan 1-0, tapi menjamu Laos secara hitungan matematika kita bisa 60-40, kemenangan ada di pihak kita. Tapi ternyata kita ditahan imbang. Nah, pada saat ketemu Filipina, ya, kita harus menganggap Filipina adalah tim kuat. Ya, yang kita berusaha untuk mengalahkan dia. Nah, kalau tidak begitu, maka agak sulit. Ya. Nah, untuk peluang tetap ada. Ya. Dengan konsisten kita main, dengan taktik yang diberikan oleh Sintayong, kita berharap kita mendukung timnas Indonesia besok bisa meraih 3 poin. Nah, dengan tambahan 3 poin ini kita memiliki poin sebagai runner up. Ya, otomatis kita akan lolos ke semifinal untuk bertemu dengan Thailand. Nah, setelah kita lolos, baru kita pikirkan caranya bagaimana mengalahkan Thailand, ya kan, supaya masuk final. Oke, sampai sini dulu teman-teman untuk video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya ini, karena bantuan dari kalian, teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, membuat channel saya ini makin maju. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.